Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika peminatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Ya, yang akan kita bahas yaitu tentang notasi pada vektor dan juga tentang vektor posisi. Yuk kita mulai pembahasan kita. Oke, notasi vektor dulu ya. Kita akan membahas tentang notasi vektor. Nah, kalian di buku kalian masing-masing, coba kalian gambarkan sebuah ruas garis, panjangnya terserah kalian. Jadi kalian akan dapatkan seperti ini ya. Nah, misalkan di sini namai titik pangkal ya, titik pangkal dari ruas garis kalian membuatnya dari sini nih ke atas, maka titik pangkalnya di sini ya, dan titik ujungnya itu ada di sini, ya kan? Ini ujungnya kan, titik akhir kalian membuat ruas garisnya. Nah, misalkan titik pangkalnya kalian namai dengan titik A dan titik ujungnya kalian namai dengan titik B. Lalu kalian berikan arah atau berikan panah, tanda panah pada titik ujungnya seperti ini. Yang mana panah ini menandakan arah ya. Panah ini menandakan arah. Oke, tadi A itu adalah titik pangkal dan B itu adalah titik ujung dan panah menandakan arahnya. Nah, gambar ini ya, ini ruas garis AB yang sudah diberi panah ini mewakili sebuah vektor. Ini mewakili sebuah vektor. Nah, panjangnya ini ya, itu mewakili panjang dari sebuah vektor atau panjang vektor. Itu ya. Nah, vektor ini ya, bagaimana cara menuliskan vektor kalau kita punya seperti ini nih? Yang seperti ini tadi, ruas garis titik pangkalnya A, titik ujungnya B diberikan panah, itu kan merupakan sebuah vektor. Nah, cara menuliskannya dari suatu vektor itu atau notasi vektornya bagaimana? Nah, di sini titik pangkalnya itu A, titik ujungnya itu B, maka kalian bisa menuliskan vektor ini sebagai vektor, menamai ya, dan menuliskannya sebagai vektor AB. Dari A ke B. Nah, panahnya ada di B kan, dari A ke B, ini titik pangkal dan ini titik ujungnya. Selain itu, kalian juga bisa menamainya, kalau nggak mau nulis vektor AB gini, 2 huruf, maunya 1 huruf aja, bisa nggak? Boleh. Jadi di sini, seperti yang sudah kalian tahu ya, untuk menuliskan ruas garis atau garis itu kan bisa diwakili dengan 1 huruf kecil ya yang mewakili garis ini. Misalnya adalah di sini adalah A. Nah, kalau hanya garis saja berarti kan A gitu ya, garis A. Tapi karena ini kita mau menuliskan atau membuat notasi dari sebuah vektor, maka A ini kita harus bubuhkan tanda panah di atasnya. Jadi ini adalah vektor A gitu. Nah, bisa juga kalian selain 2 ini nih, 1 dan 2 ini, kalian bisa juga menuliskan notasinya dengan simbol yang lain, yaitu pakai A juga, tapi nggak pakai panah. Jadi hanya A, ya, tapi kalian bold A-nya, kalian tebalkan. Gitu. Jadi ada 3 cara dalam menuliskan vektor ya. Yang pertama itu adalah ini nih dengan 2 huruf dari titik pangkal ke titik ujungnya. Lalu bisa juga dengan menuliskan dengan huruf kecil tapi dibubuhkan tanda panah di atasnya. Dan bisa juga kalian tuliskan dengan huruf kecil tapi dicetak tebal seperti ini. Gitu ya. Jadi ada 3 cara. Menggunakan lambang huruf kecil yang dicetak tebal ya, seperti tadi kalau di sini contohnya adalah yang ini. Nah, kalian bisa menggunakan huruf yang berbeda ya untuk contoh lainnya, misalkan gini, dicetak tebal nih sama kalian, atau kalian mau pakai B juga boleh, mau pakai P juga boleh, gitu ya. Nah, selanjutnya cara yang lainnya adalah menggunakan huruf kecil tadi, yang dibubuhkan tanda panah. Nah, contoh lainnya boleh pakai huruf lain juga nih, misalkan A, B, atau kalian mau P, mau M, itu boleh ya.
Cara lainnya yang tadi ya, dengan menuliskan titik pangkal dan juga titik ujungnya. Dengan 2 huruf, tapi harus huruf besar. Seperti ini vektor AB, atau vektor PQ, atau vektor LM misalnya. Itu boleh, itu ya, itu cara menuliskannya. Oke, selanjutnya, misalkan nih ada vektor AB ya, ini seperti yang tadi sudah kalian tahu, ini adalah vektor AB. Nah, misalnya nih di sini vektor AB, ada vektor AB, titik pangkalnya adalah A, titik ujungnya adalah B. Ya, ini AB, dan panahnya ke B. Dan di sini ada vektor lain lagi nih, yang mana titik pangkalnya jadinya B. Di sini kita mulainya dari sini, titik pangkal. Dan di sini titik ujungnya nih, A. Arahnya juga ke A. Maka kita menuliskannya apakah sama seperti ini? Tentu saja berbeda, tapi yang kita tuliskan adalah seperti ini. B ke A. Ya, misalkan ada benda nih, tadinya adanya di sini, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, sedangkan kalau ini bendanya di sini, kita pindahkan ke sini, apakah benda itu akan ada di posisi yang sama? Tidak. Nah, karena tidak, maka vektor AB tentunya ini tidak sama ya. Tentunya vektor AB ini berbeda dengan vektor BA ya. Jadi walaupun hurufnya sama, tapi kalau posisinya berbeda, tentu saja berbeda karena ini menandakan arah. Ini dari arahnya dari A ke B, sedangkan ini arahnya dari B ke A. Seperti yang sudah kalian tahu, vektor itu dipengaruhi juga oleh arah, sehingga arahnya beda, maka hasilnya bisa berbeda. Sehingga vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Oke, selanjutnya, coba kalian perhatikan kubus berikut ini. Misalkan nih, dibuat sebuah vektor, titik pangkalnya A dan titik ujungnya H, seperti ini. Ya, nah misalkan vektor ini adalah vektor AH ya, vektor AH ini adalah vektor AH, atau misalnya kita namai boleh dengan nama lain kan dengan vektor A misalnya di sini, vektor A. Lalu misalkan vektor ini kita geser ke sini. Nah, sehingga di sini jadi ada vektor BG ya kan? Atau misalnya kita namai dengan vektor B juga. Nah, kalau seperti ini, vektor A tadi dengan vektor B itu kan pasti tentunya sama ya. Tentunya sama karena ini hasil pergeseran kan. Tentunya panjangnya sama. Panjangnya tentunya sama. Dan arahnya ini juga sama ke sini. Nah, dengan demikian vektor A itu sama dengan vektor B. Atau vektor AH sama dengan vektor BG. Gitu ya. Nah, dari sini berarti kalau misalkan suatu vektor itu kita geser ke tempat lain yang memiliki panjang, kita geserkan ya tadi ke sini, dan ininya memiliki panjang dan arah yang sama dengan vektor semula. Jadi boleh nih, jadi boleh suatu vektor ini kita geser ke tempat lain, itu boleh asalkan vektor ininya memiliki panjang dan arah yang sama dengan vektor semula, yaitu yang vektor A ini gitu. Jadi nanti dalam mengoperasikan suatu vektor kalian boleh geser-geser vektornya asal tidak mengubah panjang dan juga arahnya. Seperti itu. Oke, sekarang coba kalian perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Nah, misalkan nih ada suatu benda. Ada suatu benda di titik A dan kita mau pindahkan benda itu. Misalkan ini. Misalnya bendanya ada di sini nih, di titik A sini, di sini. Dan kita mau pindahkan nih dua satuan, berarti kan ke sini. Ya, ini dua satuan. Lalu kita pindahkan ke kanan ya, dari A ke sini, lalu kita pindahkan lagi ke atas. Kita pindahkan lagi ke atas, sehingga tadinya bendanya ada di sini, sekarang bendanya ada di sini. Misalkan ini titik B. Nah, berarti titik awal atau titik pangkal dari benda ini ke titik akhir atau titik ujungnya bisa kita bisa membentuk sebuah vektor ya, dari A arahnya ke B. Ya, ini berapa satuan ini B-nya? 3 satuan ya, dari sini kan 1, 2, 3, ini 3 satuan. Nah, maka ini vektor AB ya, vektor AB itu dapat kita tuliskan komponennya menjadi 2.
3. 2 ke kanan dan 3 ke atas. Atau dapat juga ditulis menjadi ini 2,3. Nah, kalau kalian tulis seperti ini penulisannya namanya adalah vektor kolom. Ya, penulisannya ke bawah. Dan ini namanya vektor baris. Penulisannya ke samping. Gitu. Nah, contoh lain lagi misalkan seperti ini. Ini dihapus dulu ya. Misalkan nih ada suatu benda nih, kita bendanya misalkan di sini nih. P misalnya ini ya. Nah, kita mau pindahkan satu satuan ke kiri. Ini satu satuan ke kiri di sini. Lalu kita pindahkan lagi ke bawah. Berapa satuan ini? 3 ya. 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah sehingga akhirnya bendanya ada di sini atau Q. Maka PQ, vektor PQ ini dari P ke Q dapat kita tuliskan vektor PQ ini sama dengan berapa? Ke kiri. Ya, ini ke kiri. Karena ke kiri maka tandanya negatif. Negatif 1. Lalu dia ke bawah. Karena ke bawah juga negatif. Negatif 3. Maka vektor PQ sama dengan negatif 1, 3. Atau bisa juga tulis dalam bentuk vektor baris negatif 1, negatif 3. Jadi yang depan atau yang atas ini menandakan ke arah sumbu X ya, ke kanan atau ke kiri. Dan yang ini, yang bawah atau yang di sebelah kanan itu menandakan vektor Y. Ya, ke bawah atau ke atas. Gitu. Sama dengan koordinat titik kan, seperti X, Y. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang gimana kalau dari sebuah titik nih, misalnya kita punya titik PQ, vektor PQ itu negatif 4,5 dan mau kita gambarkan di Kartesius. Gimana caranya? Nah, misalnya P-nya ada di sini ya. P-nya di sini. Nah, P-nya berarti ini bergerak ke arah mana? Kiri kan? Bergerak ke arah kiri karena di sini negatif. Berapa? 4, berarti ke kiri 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini dong. Di sini kan, ke arah kiri di sini. Terus dia bergerak lagi kemana ini? Ke atas, karena di sini positif, sehingga ke atas. Ke atas 5 satuan. 5 satuan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Melebihi ini ya. Melebihi ini. Nah, di sini misalnya. Melebihi sumbu Y-nya kita perpanjang. Sumbu Y-nya kita perpanjang, berarti sekitar di sini. Berarti di sini ya titiknya ya. Nah, berarti ini Q-nya. Nah, dari P ke Q berarti vektornya adalah yang ini kan. Vektornya adalah yang ini. Dari P ke Q berarti panahnya ada di sini ya. Nah, panahnya ada di sini, sehingga ini vektor PQ itu adalah negatif 4,5. Ininya negatif 4 dan ininya 5. Seperti itu. Menggambarkan vektor PQ yang komponennya adalah negatif 4,5. Nah, ini adalah vektor di 2 dimensi. Nah, kalau di 3 dimensi, ini di 2 dimensi ya, atau pada bidang, kalau di 3 dimensi atau pada ruang itu sama. Hanya saja tentunya komponennya itu ada 3. Ya, kalau di 3 dimensi berarti kan ada 3. X, Y, nanti ada Z satu lagi. Contohnya nih, vektor di ruang 3 dimensi ya. Di R3, 3 dimensi atau di ruang ya, itu biasanya disimbolkannya R3. Contohnya adalah, misalnya ada vektor A, itu sama dengan 1,2,3, misalnya seperti itu. Atau vektor B, contohnya berarti misalnya 2,4,6 gitu ya. Ada 3 komponennya. Seperti itu digambarkannya juga nanti kalau di Kartesius berarti ditambahkan sumbunya sumbu Z. Seperti itu kan X, Y, Z. Nah, itu untuk notasi vektor. Nah, notasi vektor selain dapat dituliskan pada bentuk yang tadi sudah kita pelajari, bisa juga dituliskan dalam bentuk
Kombinasi linier namanya. Kombinasi linier. Ya, bisa juga dituliskan dalam bentuk kombinasi linier. Kombinasi linier ya, jadi sebuah vektor itu disebut kombinasi linier dari vektor IJK itu jika vektornya dapat ditulis dalam bentuk kombinasi linier seperti ini misalnya. Misalnya ada vektor A ya. Ini misalnya ada 1,3,5 ya. Jadi kalau kombinasi linier bisa di 2 dimensi, bisa di 3 dimensi juga. Misalkan kita berbicara di ruang dimensi 3 ya, di R3, misalnya vektor A-nya itu adalah 1, 3, 5. Maka ini itu bisa kita tuliskan menjadi vektor A sama dengan 1I ditambah 3J ditambah 5K. Gitu ya. Jadi vektor yang penulisannya seperti ini atau juga bisa ke bawah kan 1, 3, 5 bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. I, J, dan K-nya ini ya, ini merupakan sebuah skalar. Gitu. Jadi bisa juga tuliskan kayak gini, 1I, 3J, 5K. Gitu. Nah, contoh lain lagi, misalkan di sini ada vektor B. Vektor B-nya misalnya negatif 1, 2, negatif 7 misalnya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk kombinasi linier, berarti ini negatif 1I ditambah, karena ini positif, 2J ditambah, ini negatif kan? Negatif 7K, atau negatif 1 kali I kan I ditambah 2J min 7K, karena positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Bagaimana kalau vektornya di 2 dimensi? Misalkan seperti ini, C1, negatif 3 misalnya. Ya, 1, negatif 3. Nah, berarti di kombinasi liniernya kalian tuliskan 1I plus min 3J, ya kan? Ditambah, di sini kan K-nya tidak ada, maka ini 0K, atau langsung saja I min 3J. Nah, seperti itu ya. I min 3J, karena ini yang min. Oke, seperti itu bentuk dari kombinasi linier. Oke, itu tentang notasi vektor. Selanjutnya kita akan membahas tentang vektor posisi. Nah, kalau kita berbicara vektor posisi itu adalah suatu vektor. Jadi ini tuh suatu vektor yang titik pangkalnya itu adalah 0. 0,0 maksudnya. Yang titik pangkalnya itu adalah O ya. O biasa ditulisnya titik asal 0,0. Yang titik pangkalnya itu adalah ini. Jadi kalau kita, misalkan ada sebuah titik nih, ada sebuah titik, misalkan titik di sini nih, ada sebuah titik di 3,3 di sini. Titik A misalnya di sini. Titik A itu adalah 3,3. Ya, maka vektor posisi dari titik A ini itu adalah vektor yang dari titik pangkalnya dari 0,0. 0,0 kan di sini. Nah, misalkan kalian gambarkan vektor posisi dari titik A, di mana A-nya itu titik A ini kan titik ya. Titik A-nya adalah 3,3. Maka kalian buat vektornya itu dari titik pangkal, dari titik O 0,0. 0,0 itu di sini, maka ini vektornya. Tuh, ini adalah vektor dari OA ya. Ini adalah vektor dari OA. Namanya ini adalah vektor posisi, atau boleh juga kalian namai sebagai A kecil. Gitu. Jadi kalau misalkan titik A itu 3,3, maka vektor posisinya, vektor OA-nya itu juga 3,3 atau 33 gini ya, atau kita tuliskan dalam bentuk satu huruf jadi 3 gitu. Jadi kalau vektor posisi dari titik A berarti dia OA, maka ini 3,3 sama seperti koordinat di titik A-nya
gitu. Ini berlaku juga untuk di ruang dimensi 3 gitu. Jadi kalau misalkan ada titik A di dimensi 3, misalnya dia itu adalah koordinatnya 1,2,3, berarti vektor posisinya atau OA-nya juga 1, 2, 3 gitu. Vektor posisi boleh ditulis ke samping juga ya, sama saja. Nah, itu namanya vektor posisi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nih kalian diminta menentukan vektor posisi dari titik vektor, misalnya kalian diminta menentukan vektor posisi dari titik P 3,1 misalnya. Maka vektor posisi titik P itu adalah OP, vektor OP. Tuh, 3, 1. Seperti itu ya. Itu tentang vektor posisi. Nah, sekarang kalau misalkan nih di sini misalnya ada suatu titik yaitu 1,2 nih di sini. Misalnya titik A 1,2 dan titik ini mau ke titik B. Nah, titik B misalnya ada di sini yaitu 3,4 ya. Di sini 1,2 dan B-nya adalah 3,4. Nah, dari titik A di sini nih ada suatu benda misalnya di titik A mau kita pindahkan ke titik B sini. Ya, mau kita pindahkan ke titik B sini. Berarti vektornya apa? Vektor AB kan, ke sini kan? Vektor AB ke sini kan, ini panahnya. Dari titik A ke titik B ya kan? Ini vektor AB. Nah, kalau tadi vektor posisi dari titik pangkal kan mudah tuh menentukannya karena ininya kita lihat dulu. Nah, di sini kan ini vektornya OA itu sama dengan 3 kan? Sama dengan koordinat titik A-nya. Nah, sekarang gimana kalau asalnya itu bukan dari titik pangkal? Seperti ini. Ini ada vektor AB, dia bukan dari titik pangkal, bukan dari titik pangkal, bukan dari titik asal. Titik pangkalnya tidak sama dengan titik asal, yaitu di sini nih. Nah, bagaimana cara menentukan vektor ini ya, komponen dari vektor ini? Gimana kira-kira caranya? Kita lihat, dari titik A ke titik B, dia bergerak kemana? Ini vektor AB ya. Vektor AB isinya di sini kan adalah X, Y kan? Ya, di mana X-nya ini adalah pergerakan ke arah sumbu X dan Y-nya pergerakan ke arah sumbu Y. Coba kalian lihat di sini. Dari A ke B berarti pergerakan ke arah sumbu X-nya itu berapa satuan di situ? Nih, dari A ke B. Ke sini kan berarti? Ya, berapa satuan? 1, 2, 2 satuan. Berarti di sini 2. Lalu ini bergerak ke atas. Ya kan, ini bergerak ke kanan ya, jadi ya positif. Lalu bergerak ke atas. Berapa satuan? Ini kan tadi di sini, sini. 2 satuan juga. 2 satuan juga ya kan? Sehingga di sini 2. Maka koordinat atau komponen dari vektor AB itu adalah 2,2 ya. Karena ke kanan dia bergeraknya 2 satuan dan ke atas 2 satuan. Tapi dalam menyelesaikan masalah vektor, nggak selamanya kita gambar seperti ini. Bisa sih kita gambar, tapi itu akan menyulitkan. Jadi kita harus merumuskan bagaimana caranya mendapatkan vektor AB ini ya, tanpa harus menggambar. Gimana caranya? Kira-kira 2 ini kita dapat dari mana? Nih kalian lihat di sini. Tadinya 1, terus di sini 3. Maka kan ini 1, 2. Maka dapat 2. Kira-kira dari mana? Ini ke sini. Ya, ini adalah selisihnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu bagaimana dengan yang ini? Yang atas. Yang atas. Nah, ini tadinya 4 ke 2. Sini kan? 4 ke 2. Dapat 2. Berarti 4 dikurang 2.
Maka 2 ini didapatkan yang atas dari 3 dikurang 1, dan yang bawah didapatkan dari ini, 4 dikurang 2. Sehingga kita dapatkan ini, 2, 2. Nah, sekarang kita lihat 3-nya ini apa sih? 3-nya ini apa? 3-nya itu adalah koordinat titik B, ya, koordinat apsis ya, yang X itu artinya apsis ya. Kalian harus ingat di titik pernah belajar dulu, kalau yang Y itu disebutnya ordinat. Ini adalah apsis dari titik B, ya kan? 3-nya ini adalah apsis B. Satunya ini apa? Satunya ini adalah yang A kan? Apsis dari A. Nah, sekarang kalau 4-nya itu adalah ordinat dari B, dan ini adalah ordinat dari A kan? 2. Nah, berarti kalau misalkan kita punya AB, misalnya AB itu adalah, bentar, misalnya di sini kita perumum ya. Di sini kita misalkan punya, di sini misalnya kita punya titik A, sehingga kalau kita punya titik A itu adalah X, Y, ya, dan ada titik B ini X1, Y1 misalnya, dan ada titik B misalnya koordinatnya adalah X2, Y2, maka vektor AB itu sama dengan apa? Ini tadi, ini kan, X2 kan? Caranya adalah X2 dikurang, kurang apa? 1, yang ini, X1, koma, ini Y2 dikurang 2 dari sini. Sama kan nama ini, Y1. Jadi ini rumusnya. Ya, kalau kalian mau mencari vektor AB dari titik A dan B diketahui, rumusnya adalah ini. Seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Misalnya diketahui titik A itu adalah 3,4. Dan titik B-nya misalnya adalah negatif 5,3. Maka vektor AB-nya berarti adalah ini dikurangi ini. Negatif 5 dikurang 3, ya kan? Lalu ini dikurang ini. 3 dikurang 4, gitu ya. Nah, berarti negatif 8 ya. Dikurang negatif 1. Berarti nanti vektor AB-nya negatif 8, negatif 1. Sekarang contoh lagi, misalkan ada titik P itu 1,2 dan ada titik Q misalnya adalah 3,-7 misalnya. Nah, vektor PQ berarti apa? Yang Q ya, yang akhir dikurang yang awal, yang Q dikurang yang P. Berarti 3 dikurang 1, terus yang ini, negatif 7 dikurang 2. Berarti vektor PQ-nya itu sama dengan 2 dikurang negatif 9. Ya, seperti itu. Ingat arah itu menentukan ya, dari P ke Q, maka Q kurang P. Ini dari A ke B, maka B kurang A. Bagaimana kalau yang soalnya ini, tapi yang ditanya BA? Yang ditanya BA, maka A yang dikurang B. 3 dikurang negatif 5,4 dikurang 1. Berarti nanti hasilnya jadi 8,4 dikurang 1. 4 dikurang 3 ya di sini. 3, 1. Jadi kalau vektor BA itu adalah 8,1. Jadi pasti arahnya kan berbeda. Jadi tentunya tandanya itu berubah. Ya, jadi harus diperhatikan. Oke. Itu saja yang dapat dipelajari pada pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.